Hai Brancis, kumaha damang, apa kabar kalian semuanya? Aku doain kalian semuanya baik-baik aja. Ketemu lagi dengan Kak Rahayu. Hari ini aku mau bahas kenapa selama ini aku enggak video lagi dengan nge-share video di YouTube channel aku selama beberapa bulan ini. Kalian sudah lihat judulnya. Aku kalau ingat tuh suka sedih gitu. Tapi dalam diri aku harus mengikhlaskan, bukan rezeki aku, dan aku harus ikhlas. Yang penting waktu kejadian itu tuh Ehi sehat, Ehi nggak kenapa-napa, seperti itu. Sebenarnya banyak banget video yang sudah aku buat. Ini aku ceritain dulu ya. Sebenarnya udah banyak banget video yang sudah aku buat di Nigeria ini, dan aku mau kasih tahu dulu sama kalian kalau aku sekarang ini posisinya sudah tidak di Nigeria, sudah keluar dari Nigeria begitu. Sebelumnya aku sudah membuat banyak banget video waktu waktu mertua aku datang kembali ke Lagos. Itu ada kegiatan sehari-hari aku dengan Presos, ada kegiatan dengan teman-teman, pokoknya kegiatan-kegiatan selama aku di Nigeria itu aku record. Itu semuanya ada, tapi aku nggak bisa nge-share video tersebut. Bahkan picture gitu yang aku harus share ke Instagram aja nggak ada. Sebenarnya di sini tuh sakit banget gitu. Kalau aku ngingetnya itu suka sakit hati, dan kenapa? Cuman aku harus belajar ikhlas karena itu bukan milik aku lagi. Gitu. Bukan jodohnya aku. Bukan rezeki aku, dan aku percaya sama Allah, sesuatu yang bukan milikmu itu ya akan pergi gitu, tetapi akan digandingkan dengan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu yang aku percaya ya. Jadi apapun yang lepas dari kamu itu adalah yang terbaik, dan akan diganti lagi dengan yang lain yang lebih baik. Seperti itu teman-teman. Jangan mikir aneh-aneh. Aku sama suamiku baik-baik saja. Jadi sebenarnya HP ku hilang. HP ku yang hilang teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya sudah di Turki, sudah di Turki. Dan tadi itu aku selama di Nigeria itu kan kalian sudah tahu ya. Jadi kadang-kadang ada sinyal gitu, kadang-kadang nggak ada. Jadi mau ngupload lebih dari 10 menit aja tuh lama, sampai 3 hari berturut-turut. Bahkan 1 minggu itu sampai nggak bisa ke-upload. Kalau misalnya aku live streaming di Nigeria, kalian tahu kan suka terjeda-jeda, karena memang benar sinyalnya itu susah. Itu di daerah rumahku ya, beda dengan tempat teman-teman yang lainnya. Kadang-kadang terus listrik di rumahku, ingat di rumahku itu belum trailer listrik di negara. Jadi kita pakai pakai generator dan pakai solar. Dan kalau misalnya musim hujan ya kita nggak bisa pakai solar karena nggak ada sinar matahari. Jadi kita pakai generator, dan pakai generator juga kita nggak bisa 24 jam karena bensin lagi naik. Jadi ya kadang ya gelap-gelapan gitu. Jadi ngecas HP aja tuh enggak terus-terusan. Terus aku nggak bisa terus-terusan dengan HP karena aku mengurus Ehi dan suami begitu. Jadi mau ngasih tahu lagi sama kalian, aku juga di sini tuh enak banget ya, enak gitu, sakit hati banget karena HP aku hilang guys. Jadi setelah dari Nigeria aku ke Turki itu aku mau ngedit semua video yang jumlahnya tuh 6.000 video. Pada hari sebelum HP-nya kehilangan itu tuh aku udah hitung itu ada 6.000 video, dan memori HP aku itu 500 giga, dan itu mau habis, seriusan mau habis, cuman berapa puluh giga lagi. Itu sebenarnya udah kebayang di otak tuh aku mau beli iCloud yang 2 terabyte, seriusan ya Allah. Aku mau beli deh. Cuma waktu itu karena
apa ya, males itulah. Nah itu noh, singkirkan tuh rasa males. Aku mau beli si Apple Store-nya itu males banget keluar gitu. Kata aku nanti aja lah. Oke, nanti. Akhirnya aku edit gitu. Tapi ya memorinya kan udah penuh gitu, harus aku hapus lagi. Sedangkan aku nggak mau hapus gitu karena video-video waktu kecil tuh ya semuanya ada di situ, video-video di Nigeria. Jadi ya udahlah, nanti aja setelah kita mau ke mall. Waktu itu singkat cerita, aku nggak bawa sepatu karena apa sih namanya, beberapa sepatu ditinggal di Nigeria. Dan ingat lagi kan, padahal itu video waktu aku berangkat dari Nigeria ke sini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus video kita berangkat dari Nigeria, kita itu sampai kelebihan 23 kilo. Jadi harus beli lagi bagasi karena kita membawa makanan yang terlalu banyak. Jadi bukan baju, bukan sepatu yang dibawa, itu perlengkapan Ehi dan makanan banyak banget. Yang dibawa itu pisang, talas, sampai kelebihan 23 kg. Tapi ya nggak ada videonya. Nah udah kayak gitu tuh kita mau ngedit di Turki dan di share di sini karena cepat internetnya. Begitu listrik juga kan di sini 24 jam. Nah kejadianlah kita pergi ke mall yang tadi aku bilang nggak bawa sepatu. Karena apa? Ya karena kelebihan sama makanan yang lain. Nggak apa-apa lah, nanti beli aja di Turki gitu kan, kalau ada rezeki gitu. Rezeki aku masih ada, kataku gitu kan, dari YouTube bisa beli di Turki gitu. Karena di Nigeria sayang kan, belinya juga terlalu mahal gitu waktu itu. Akhirnya pas nyampe sini, suami yang mau ngebeliin. Perjalanan ke mall itu tuh kayaknya nggak usah gitu karena taksi nggak ada, terus mau tukar uang susah waktu itu tuh. Jadi kayaknya udahlah, kata suami udahlah besok aja. Ya udah besok, kata aku. Ada taksi. Akhirnya kita ke mall. Ya Allah, ke mallnya itu belum 10 menit sumpah. Dari mall kita langsung, kalau misalnya saya sama suami itu kalau apa yang dibeli tuh langsung gitu ke tujuan. Waktu itu langsung ke tujuan, tempat sepatu. Ini terlalu mahal nih. Oke, kita masuk ke salah satu brand, brand ini ya, aku tulis ini. Kalian udah tahu ya ini brand apa. Aku masuk ke sana, tapi kaki aku tuh sakit gitu. Ini ya Allah, carilah yang lain. Keluarlah ke brand yang berikutnya. Dari brand berikutnya kita cari nggak ada. Masuk lagi nih ke brand yang tadi. Nah suami aku ada anak kecil di mall itu tuh, di itu tuh anak-anak kecil nanya tas. Suami aku noleh gitu, terus si anak kecil langsung pergi. Akunya lagi cari sepatu. Nah tas aku tuh biasanya memang ditaruh di stollernya di bawah. Yang salahnya itu dia cabut jaket, ngedorong tas aku sampai ke depan gitu. Jadi si tas tuh kelihatan gitu, si ininya tuh apa buat ngambil si tangannya itu. Nah salahnya aku ya waktu itu tuh, yang biasanya HP di dalam saku aku taruh di tas. Nah di situ kita belum ngeh, cuman suami ngasih tahu, sayang katanya, tadi ada yang nanya anak kecil sama aku, katanya nanyain harga. Aku tuh bilang gini, kok dia nanyain harga sama aku? Mungkin dia pikir aku yang jualan sini. Kamu kan istilahnya orang Afrika gitu ya, orang hitam, maaf ya, di Turki nggak mungkin lah kamu kerja di sini gitu. Kalau pakai logikanya pasti orang Turki gitu kan. Aku belum ngeh gitu, aku belum ngeh kertas gitu. Akhirnya kita naik ke lantai atas, kita cari lagi sepatu. Nah Ehi nangis. Nah aku mau ambil HP buat bukain YouTube. Pas aku cari nggak ada lah tas. Waduh, aku langsung teriak-teriak, security. Akhirnya pas aku disuruh ke salah satu brand ini ada HP elektronik gitu ya, tolong teleponin security. Pas security datang, gerombolan anak-anak kecil datang. Tapi itu kayaknya, maaf ya, kayaknya bukan orang Turki, karena selama aku di sini tuh aku bakalan tahu. Sekarang aku udah bisa ngebedain anak-anak Turki, dan biasanya kalau misalnya anak-anak Turki datang ke mall itu ya pasti sama orang tuanya. Ini gerombolan gitu sama security lah, kok banyak anak banget gitu. Kataku,
Ini ngapain anak-anak di sini gitu, tolong gini saya kehilangan tas kata gitu. Ditanya, oke tunggu, disuruh nunggu 40 menit, ayo ke security katanya, diinformasi. Aku bawa anakku, suamiku cari-cari ke tempat-tempat store yang dia tuh dipilih, dia tuh mungkin jatuh gitu di tempat-tempat store yang sudah kita lewatin gitu. Akhirnya aku tunggu, tolong CCTV, buka CCTV. Mereka nggak mau buka CCTV dong. Terus dikasih tahu, kamu kemana aja? Aku kesini. Dikasih tahu ke semua brand yang aku lewatin, aku tuh ke situ. Dan masih mereka harus katanya nunggu katanya. Tolong telepon polisi, tolong telepon polisi, kataku suruh mereka security tolong polisi biar sekalian aku ngasih tahu. Seharusnya itu kan tanggung jawab security yang ada di mall ya. Kita sih nggak tahu ya, cuman security-nya aja di mall tuh kayaknya tuh maaf gitu ya. Aku yang tadinya selalu positive thinking tuh jadinya tuh lah kok harus nunggu 40 menit gitu. Aku tuh nunggu 40 menit ngitungin jam gitu. Kok nggak ada tindakan gitu, keburu kabur si yang malingnya itu, pencopetnya itu gitu di dalam mall. Terus security-nya akhirnya datang si 40 menit itu. Terus dia ngomong gini, kamu harus keluar cari bikin laporan. Kataku gini, loh kamu kan security mall ini, kejadiannya kan aku ada di mall ini, kok kamu bilang aku harus ke kantor polisi? Aku pengen CCTV-nya dibuka, kataku gitu ya. Terus kata dia, kan suami aku akhirnya datang terus bilang ya udah kita ke kantor polisi, katanya. Dia sudah nanya-nanya semuanya nggak ada. Aku bilang gini, uang aku, telepon aku semuanya ada di tas. Kita nggak bisa ke kantor polisi nggak ada uang, kataku. Digituin ke security-nya. Akhirnya apa coba? Oh iya nanti polisinya ke sini. Katanya polisinya nggak bisa ke sini. Terus aku cerita nggak punya uang. Pertamanya bilangnya polisinya bakal ke sini. Terus kita nunggu 40 menit. Lebih dari 40 menit itu ya. Mau 1 jam bilang kita harus laporan keluar ke kantor polisi. Terus kita bilang lagi, nggak ada dong uang buat kesana, gimana caranya gitu kan. Akhirnya oke, nggak apa-apa. Ya Allah, itu nungguin udah 1 jam. Akhirnya apa, dari jam hilangnya kita ke mallnya nggak 15 menit. Yang lama itu apanya, tim security-nya. Aku nggak mau ngomongin tentang mallnya di mana. Kalian kalau ngikutin aku pergi ke mall apa aja kalian tahu ya. Yang sering banget aku datangin, dan sekarang aku nggak pernah, jarang banget datangin mall itu karena aku udah kayak tuh takut gitu ya, gimana gitu, udah kayak gitu. Akhirnya aku telepon suamiku, telepon temanku, untung dia mempunyai nomor telepon suami temennya temanku. Ditelepon lah sama dia yang bisa bahasa Turki ya. Ini teteh kejadiannya jam berapa? Jam 3:30. Dan ini jam 5 teteh baru ngehubungin aku. Kenapa? Tuh, udah 1,5 jam berarti kan itu kan kejadiannya. Karena dia security-nya kata teteh suruh, ke security-nya bilang ke teteh saat teteh harus tunggu. Kata teteh pikir tuh ya bakal ketemu gitu, bakal ngeliatin CCTV-nya digituin kata teteh. Akhirnya mereka datang ngobrol. Terus celetuklah salah satu informasi, bukan security-nya, salah satu wanita yang ada di informasi ngomong kayak gini sama aku, iya benar ketemu, katanya yang ngambil tas kamu itu perempuan. Ya berarti udah ketahuan kan itu perempuan. Pengen lihat dong aku. Pernah dialami oleh Rabia, salah satu YouTuber yang ada di Turki juga. Nggak lama dari situ, tapi mallnya berbeda, bukan mall yang sama ya. Security-nya itu sangat hebat banget. Dia ngeliatin security kalau tasnya diambil, enggak lebih dari 10 menit dikembaliin. Uang, handphone, semuanya dikembaliin, tasnya semuanya dikembaliin. Enggak lebih dari 10 menit. Ditutup semua pintunya, dikasih tahu di speakerin di mall itu. Kita pengen lihat CCTV nggak boleh. Padahal udah ketahuan karena salah satu orang informasi itu udah nyeletuk, sudah ketahuan itu ceweknya. Tapi kenapa nggak diliatin ke kita gitu. Dan anehnya mereka tuh malah bilang emang berapa yang hilang uangnya gitu. Kalau aku yang nggak peduli berapa, pokoknya tas aku pengen balik gitu, di dalamnya itu HP gitu. Nah akhirnya suami aku tuh ngomong gini di informasi tuh, aku nggak peduli itu uangnya mau hilang nggak apa-apa, yang penting itu dompetnya, dokumennya, paspornya itu yang ada di tas
apa namanya keambil gitu. Akhirnya udahlah ngobrol sama temanku yang bisa bahasa Turki itu kan, ngobrol, udah dia aja udah curiga, kita tuh udah curiga. Aku tuh udah curiga, cuman ya mau gimana lagi ya gitu, orang asing. Suamiku aja bilang udahlah, bukan rezeki kamu, udah katanya. Yang aku pikirin tuh paspor sama KTP kamu yang ada di Turki, ngomongnya kayak gitu kalau suami aku, karena nanti kalau bikin lagi ribet katanya. Yang dipikirin itu insya Allah kalau HP katanya, kalau ada rezeki itu kita bisa beli lagi, dia ngomong kayak gitu ya. Cuman ya aku tetap sakit hatinya tuh bukan uangnya berapa gitu, hilangnya apa gitu, itu apa penanganan sekuritannya tuh nggak bagus banget gitu. Harusnya ya langsung diliatin pas mereka integrasi aku masuk kemana aja tuh, harusnya ngeliatin langsung CCTV yang ada di mana aja. Dan celetuk itu si apa namanya, si orang informasi ceweknya itu celetuk, udah ketahuan gitu yang namanya tuh cewek. Harusnya diliatin ke aku dong, kalau enggak ya dicari langsung itu ceweknya. Nggak ada, yang mereka tanyain cuman gini, emang uangnya berapa di dalamnya gitu, uangnya berapa. Ini temanku malah bilang ayolah kita laporan ke kantor polisi. Kita tuh ya berempat gitu, teman aku sama suami orang Turkinya, suami aku sama aku tuh udah mau berpikir positif juga udah susah gitu. Jadi ini mah udah kong kali kong kayaknya, tapi lah udah biarin aja gitu, kong kali kong. Akhirnya kita ke kantor polisi, itu posisinya jam 6 ya, ke kantor polisi. Detek kita mau laporan. Kenapa katanya, ke kantor polisi datang. Temanku sampai jengkel, itu dibuat sama salah satu aparat negara di Turki. Itu ngomong kayak gini katanya, emang berapa yang hilang? 2 juta rupiah itu 2000 berapa gitu ya. Terus kan cuma sedikit, ngomong gitu teman-teman, sedikit katanya. Astagfirullahaladzim, gitu ngegampangin, mungkin gajinya gede kali ya, jadi hilang segitu tuh katanya sedikit. Terus temanku bilang bukan uang yang di ini, HP, 1 tas katanya, dompet hilang katanya, ngomongnya kayak gitu. Dari jam 6 kita harus nunggu sampai jam 7. Kita lah 1 jam nunggu di kantor polisi, mau ngapain kataku, ntar aja katanya shift berikutnya, kamu laporan sama shift berikutnya. Nungguin 1 jam ini belum makan, mereka lihat kita bawa bayi gitu. Astagfirullahaladzim. Ditelepon dari mall jam 6.30, aku masih ingat. Jam 6.30 aku ditelepon dan bilang tas aku ketemu. Kita seneng banget, alhamdulillah. Cuman aku berpikir ini, udahlah gak apa-apa lah kalau misalnya uangnya hilang, ya Allah semoga HP-nya gak hilang. Ketemu. Terus kita tanya dong, ini siapa yang ngebalikin? Katanya orang orang Watsun. Ini adalah Watsun gitu, yang kalian udah tahu ya orang apa. Ini diceletehin gitu. Langsung dong kita pergi, kita motoin si buktinya kalau orang itu, karena kalau misalnya kehilangan ngembaliin barang kudu tanda tangan, nomor telepon, nama apa gitu ya. Cuma di sana personal, nggak ngeiniin namanya. Kita ke tempat yang orang itu bilang pekerja Watsun tersebut, ke tempat Watsun. Terus kata orang Watsun, kita nggak nemuin tas itu gitu, nggak tahu siapa beneran. Coba kita pengen lihat CCTV, ini ada laporannya katanya. Tapi kita nggak apa sih istilahnya, nggak ngembaliin. Semua orang pekerja di Watsun itu ditanyain, nggak ada. Kita balik lagi ke informasi ini, yang ngeinin siapa? Ternyata orang LC Wakwau ya. LC Wakwau. Udah kayak gitu, si security-nya itu, ayo nginin aku, ayo kita ke LC Wakwau. Kata LC Wakwau, iya di sini ditemuin. Kenapa atuh bilangnya dari Watson gitu? Siapa? Kita pengen tahu siapa orangnya. Nggak mau ngasih tahu. Terus kataku, ada CCTV? Nggak ada. Cina ini di sini. Pengen dilihat? Nggak diliatin. Udah, suami aku udahlah, katanya. Nanti kita lihat di Find My iPhone. Yang aku mikir gini, kehilangannya itu kan jam 3 kita sampai, kehilangannya itu kita belum 15 menit aku baru udah sadar kalau tas hilang. Berarti jam setengah 4 kurang 15 menit. Terus
si tas dikembaliin jam 6.30. Berarti orangnya waktu aku harus nunggu 40 menit dan salah satu informasi bilang kalau misalnya dia nemu udah ketemu orangnya, berarti selama itu 4 jam, 4, 5, 6, 7, selama 3,5 jam lah ya. Selama 3,5 jam orang itu tuh ada di mall sebenarnya, cuman mereka nggak mau nemuin. Harusnya kalau misalnya pada saat kita laporan sampai aku nungguin 40 menit itu dan ketahuan orang itu ada, itu harus ketahuan karena CCTV kan di mana-mana istilahnya ya, harusnya. Tapi ya gimana ya, kita nggak tahu hati orang gitu ya teman-teman, yang bikin jadinya aku kecewa banget. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi nganggap kita tuh bodoh karena mereka tahu kita orang asing di sini, nggak punya power juga. Jadi ya udahlah gitu, di palingan mereka juga ikhlasin gitu. Yang alhamdulillah suami aku tuh yang penting mah dompetnya itu kembali, cuman isinya memang nggak ada. Dan yang nggak ada itu uang sampai kartu bus aku tuh, karena di dalam busnya itu kan ada uang. Jadi kalian kalau misalnya di sini menggunakan transportasi itu harus tap itu nggak ada teman-teman. HP itu nggak ada ya. Ya udah, kita bikin laporan ke sana. Pas bikin laporan malah ngobrol yang lain-lain di kantor itu. Akunya udah kesel aja karena Ehi kan belum makan. Aku mikirnya tetap Ehi aja gitu. Terus kata suami pas pulang, kita sangat berterima kasih kepada Ibu Periku, Ibu Pizza. Dia ngebantu dengan suaminya gitu. Cuman suami aku tuh jadi ngeiniin aku, biar aku tuh gak terlalu sedih. Udahlah biarin aja, insya Allah bisa beli lagi. Nah yang aku dipikirin tuh, ya Allah sebelumnya tuh aku pengen beli iCloud gitu. Jadi kalau misalnya aku masukin iCloud ke handphone berikutnya kan nanti semua gambar sama video balik lagi. Nah pada saat itu aku mau beli, waktu itu tuh malah kejadiannya ya udah keburu dipaling gitu, dicopet. Itu kejadian di dalam mall. Istilahnya nggak ada yang bertindak dengan benar gitu waktu itu. Berbedalah aku masih aku acungi jempol untuk security mall yang ada di Indonesia. 2, kalau misalnya ada kejadian ini pasti tuh security Indonesia langsung ngeliatin CCTV kan. Kalau di sini susah. Kalau yang lain katanya dilihatin CCTV sih, karena pas aku kejadian ini, seminggu kemudian aku ke rumahnya Rabia untuk ngadain acara ulang tahun Rabia. Terus aku cerita tentang kejadian ini, dan mereka juga banyak banget orang Indonesia yang kecopetan seperti itu. Ada yang masuk di mall, kejadian di mall diliatin tapi CCTV-nya, tapi ya udah nggak bisa dibalikin itu. Nah ada lagi kejadian yang lainnya gitu, dan memang pada saat itu orang-orang yang ada gelin-gelin gitu ya, yang ada di tempatnya Rabia itu tuh bilang ke aku, udah nggak usah bisa diharapin sama polisi yang ada di sini gitu, bukan gimana ya. Terus akhirnya aku balik lagi ke kantor polisi hari berikutnya, karena ketika aku lihat di Find My iPhone itu aku posisinya ada di Eropa, itu dia ada di Patih, jadi perjalanannya itu 2 jam ke sana gitu. Jadi handphone aku tuh udah ketahuan di daerah sini. Tapi ketika kita mau laporan untuk memberikan email sama posisi terakhir HP aku tuh, pihak polisinya malah, kalau kamu mau nanti malam aja kesininya, katanya besok malam. Kamu laporan sama siapa, kemarin harus sama orang itu lagi. Kita nggak tahu ya istilahnya rule-nya, peraturannya seperti apa. Jadi nggak ada tindakan sama sekali. Ya sudahlah, kata suamiku, harus ikhlas. Akhirnya ya aku harus nungguin. Gak punya HP, ada HP yang dulu cuman ya rusak gitu, gak bisa volumenya. Kalau ada yang nelpon juga kadang volumenya gede, gak bisa mencet ngangkat gitu. Jadinya tuh kalau ngerekord juga susah gitu. Alhamdulillah aku sudah dikasih rezeki lagi, suamiku membelikan HP lagi alhamdulillah, dan ini bisa aku pakai untuk ngerekord. Yang cuman sakit hatinya ya semua kenangan yang ada di HP itu udah hilang gitu.
Dan sekarang posisi HP aku udah nggak terlihat, jadi mereka nggak bisa pakai HP aku. Tapi yang bisa mereka lakukan yaitu membongkar HP-nya, jadi dijual perentelan seperti itu. Karena iCloud-nya mesinnya itu udah menyatu dengan iCloud aku. Jadi mereka kalau iPhone kan nggak bisa gitu. Cuman yang bisa mereka lakukan ya kayak layarnya dijual, baterainya dijual gitu, kameranya dijual, kecuali mesinnya seperti itu. Nah seperti itu teman-teman, kenapa aku sudah lama banget enggak nge-YouTube. Semoga aku dapat rezeki yang lain, suamiku dapat rezeki yang lain. Semoga kita nanti ke Nigeria gitu keadaan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya aku buat video gitu langsung aku edit dan aku share seperti itu. Jadi dengan kecerobohanku ini tidak terjadi kepada kalian dimanapun kalian berada. Jangan disimpan tas di belakang, di samping, di tempat yang lain, tapi kalau bisa pakai tas yang kecil yang isinya dompet dengan HP. Nah barang-barang mendingan di tas yang lain gitu. Jadi sekarang kemana-mana aku selalu menggunakan tas kecil ini. Waktu itu aku pakai tas gede karena kan untuk isi barang Ehi juga. Nah sekarang aku pakai tas ini, jadi aku nggak bisa ke pinggir gini lagi, jadi semuanya di depan begini. Dan beli tas untuk Ehi ini semuanya barang-barang Ehi gitu. Jadi semuanya ini uang, dompet, HP ada di sini, ada di bagian depan begitu. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan ceritaku, curhatanku. Semoga kalian sehat selalu. Jangan sampai kejadian ini, kejadian yang aku alami, kalian alami gitu ya. Harus selalu waspadalah. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya, aku masih tahu ternyata masih ada video yang aku record di Nigeria menggunakan kamera kecil, dan kamera kecil itu menggunakan memory card. Jadi aku bisa edit di HP yang lain atau di laptop. So kita terus video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, terus kalian share ke media sosial kalian, terus kalian komen cantik. Dadah, bye.